Al-Zaitun gimana, Beb? Bubarin pondok begitu bubarin. Pondok sesat begitu bubarin. Aliran apa? Menurut saya ini aliran politik. Kita semua mendesak kepada Kemenak jangan perpanjang. Nggak bener ini. Saya juga ikut mendorong kalau negara dan pemerintah ingin membubarkan Al-Zaitun, bubarkan, Pak. Hindu no, Kristen no, terus apa? Saya komunis, saya komunis. Saya komunis. Sebenarnya saya itu nggak begitu menanggapi tentang kisruh Al-Zaitun ini, teman-teman. Tapi setelah mendengar statement dari Panji Gumilang, saya ketika itu menyimpulkan, oh, tentang ini juga di Vatikan sana. Di Vatikan. Di sini tempat orang-orang putus asa, masjid-masjid itu. Mengapa? Hanya nungkuk, dipaksa ngisi kaleng. ya tentang komunis, bahwa masjid itu tempat orang putus asa dan segala macam. Saya berpikir ini ada yang berbeda, ada yang aneh dengan Ponpes Al-Zaitun. Makanya perlu kita bahas hari ini, teman-teman. Kemudian ada juga khotib Jumat itu perempuan. Khotib Jumat perempuan, kan aneh. Itu bertentangan dengan syariat dan hukum Islam. Kemudian azan segala macam itu sangat jauh berbeda dengan ajaran Islam. Ya, seperti yang kita lihat, ini adalah khotib Jumat yang dipimpin oleh seorang perempuan. Dan sederet hal-hal nyeleneh yang ada di media sosial yang ditampilkan sepak terjang dari Ponpes Al-Zaitun. Kemudian ada NU juga dan Muhammadiyah yang mengatakan bahwa ini memang ada kesesatan di dalamnya. Azannya aja seperti ini. Ya. Teman-teman, akhirnya ada yang berani bersikap juga terkait dengan keberadaan pondok pesantren Al-Zaitun. Ini disampaikan oleh teman-teman Gerakan Muda Nahdlatul Ulama Jawa Barat, bahwa Al-Zaitun memang dinyatakan sesat dan menyesatkan. Haram hukumnya siapapun yang memiliki anak yang harus disekolahkan, haram untuk disekolahkan di Al-Zaitun. Ini pernyataan sikap yang sangat tegas sekali, dan sepertinya netizen juga sependapat. Selanjutnya harapannya adalah bahwa pernyataan sikap ini diteruskan oleh MUI ataupun lembaga pemerintah, yaitu Kementerian Agama, sehingga Kementerian Agama seharusnya bersikap tegas apakah Al-Zaitun itu harus berhenti izinnya ataukah terus, dan apakah memang benar-benar menyesatkan atau sesat atau tidak. Itu harus keluar dari pernyataan lembaga pemerintah, yaitu Kementerian Agama, sehingga tidak terjadi kesan seolah-olah dilakukan pembiaran dan tidak bisa disentuh dan tidak tersentuh oleh siapapun. Ini harus segera tegas pemerintah bersikap supaya netizen tidak resah dan bingung dengan kejadian yang terjadi sekarang ini. Al-Zaitun gimana, Beb? Bubarin pondok itu bubarin. Pondok sesat begitu bubarin. Anak baru tahu. Khotib perempuan. Itu lagi ada beredar video praktik ajaran Islam yang berbeda dari biasanya, yaitu di pondok pesantren Al-Zaitun. Salah satunya yaitu video Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al-Zaitun, yang mengajak santrinya dan juga tamu undangan untuk mengucapkan salam yang identik dengan salam Yahudi seperti itu. Mohon tanggapannya, Pak, seperti apa? Ya, kita memang mengharapkan jangan adalah ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh isu-isu agama yang tidak lazim selama ini. Ya, oleh karena itu saya minta Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia membahas masalah ini supaya jangan sampai isu ini ya merebak kemudian menjadi kemarahan dari masyarakat. Jadi saya minta Majelis Ulama dan Kementerian Agama membahas ini ya untuk menenangkan masyarakat. Apa yang dilakukan oleh kita, saya harus ada penelitian, pembahasan yang serius ya. Ini untuk menjaga ketenangan. Apalagi mau kita dalam tahun pemilu, jangan sampai ditambahi ya, karena masalah pemilu saja sudah cukup
nanti rawan kalau tidak kita kelola dengan baik. Jangan sampai isu-isu seperti ini juga menambah. Barangkali itu aja. Ya. Aliran apa? Menurut saya ini aliran politik. Islah Barawi. Al-Zaitun ini pernah dipakai oleh Orde Baru untuk mengimbangi berbagai bandul-bandul politik yang terjadi. Makanya yang melindungi mereka ini adalah jenderal-jenderal dan para politisi yang menjadi warisan Orde Baru. Ini yang menjadi penguat mereka. Surat izinnya di Kemenak juga udah mau habis. Kita semua mendesak kepada Kemenak jangan perpanjang ini. Nggak bener ini. Cocok. Mereka ini pernah tergabung dalam negara Islam Indonesia yang ingin mengkhianati Pancasila, tapi sekarang mereka bertakiyah pura-pura Pancasilais. Kadang-kadang mereka pura-pura NU, kadang-kadang mendadak Muhammadiyah. Mereka bertakiyah semua. Saya juga ikut mendorong kalau negara dan pemerintah ingin membubarkan Al-Zaitun, bubarkan Pak. Kasus-kasus tanah banyak sudah terbukti. Mereka nyerobot tanah-tanah rakyat untuk dijadikan atas nama pondok pesantren. Nanti akan ada yang bersaksi soal itu, mantan pengurus Al-Zaitun. Nanti lihat di TV dalam 1 minggu ke depan. Bagaimana kemudian ada beberapa ibu-ibu yang melaporkan kiainya karena dia seringkali dilecehkan secara seksual. Wow. Ini saya ungkapkan di sini karena direkam. Biar pemerintah tergerak. Negara ini harus hadir Pak kalau untuk yang begini-beginian ini, kelompok-kelompok radikal kayak gini harus ada kehadiran negara. Kita menjaga NU supaya tidak radikal aja sudah setengah mati kok. Nah, ini kemudian yang diperlukan kehadiran negara di situ. Negara nggak hadir, selesai Pak. Kita menjadi negara autopilot. Kita pilotnya nggak ada, tapi pakai komputer aja. Nah, ini yang kemudian saya sayangkan dari negara yang kadang-kadang terlambat hadir. Nah, ini lagi keluar lagi. Kenapa sudah tahu ajaran sesat, banyak yang mendemo, terutama pendemonya itu mesti orang beragama Islam. Apa itu polisi semua itu bukan beragama Islam? Kalau mereka beragama Islam, kenapa mereka membela Al-Zaitun? Sedangkan semua orang, seluruh masyarakat Indonesia sudah tahu kalau Al-Zaitun itu adalah ajaran sesat. Terus ini, apa ini? Hukumnya di Indonesia ini seperti apa dan bagaimana ke depannya? Kenapa dibiarkan seperti ini saja? Bapak Jokowi sebelum Bapak masa pensiun, tolonglah ini ditegaskan lagi hukum Indonesia ini. Mohon dengan sangat ya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari semua bacakan teman-teman semua. Pesantren Al-Zaitun beri aturan nyeleneh. Santri boleh zina, soal dosa bisa dibayar dengan. Wah, ini ajaran macam apa itu? Emang benar itu ya? Sudah berkali-kali hampir bulanan bahkan masuk ke dalam tahunan Pondok Pesantren Al-Zaitun setelah mulai muncul di permukaan, tapi tidak ada tindakan yang serius dari pemerintah. MUI dicueki. APH tidak pernah melakukan aktivitas yang masuk dalam wilayah-wilayah penegasan. Kami dari Banten menuntut keras agar Al-Zaitun segera tutup dan Panji Gumilang segera ditangkap karena dia telah menodai agama dan bahkan menistakan agama. Soal viral yang pertama ketika aturan diberlakukan di Pondok Pesantren Al-Zaitun soal perempuan sapnya boleh bersama-sama dengan laki-laki bahkan boleh di depan. Ini nyeleneh. Kemudian muncul kembali pernyataan-pernyataan yang nyeleneh yang dianggap sudah mencederai agama Islam. Kami menyadari betul jika kemudian Pondok Pesantren Al-Zaitun tetap berada di muka bumi ini, maka kami akan turun dengan gerakan kami. Tidak peduli dengan APH, tidak peduli dengan aturan. Yang penting Al-Zaitun ditutup secara paksa. Sudah berkali-kali kita selalu debat dengan soal-soal yang berkaitan dengan seni beribadah. Tapi seni beribadah yang semacam ini yang kemudian menyeleneh dan keluar dari aturan. Kita di media sosial terlibat diskusi dan debat yang berkaitan dengan bidah, yang berkaitan dengan soal tahlilan, soal maulid Nabi boleh atau tidak, soal-soal lain yang kemudian terus masih dilakukan oleh kita. Tapi soal ini yang menurut saya yang perlu kita fokus pada upaya untuk membicarakan Panji Gumilang. Jika negara kalah oleh Panji Gumilang, maka negara ini terancam negara bubar. Maka kami katakan
kami dari Banten, warga Banten akan turun dan akan melakukan upaya agar pondok pesantren Al-Zaitun ini bisa ditutup secara paksa dan Panji Gumilang dibawa, diadili, dan bahkan dihukum pidana yang seberat-berat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nilai Al-Zaitun bersekutu dengan Yahudi negara Israel. Ini secara akal sehat. Dia menghancurkan Republik Indonesia dengan atas nama pesantren Al-Zaitun. Pakai akal, pakai pikiran. Yang betul Pak Muldoko udah merampok Demokrat, udah mempertahankan Al-Zaitun. Itu namanya pengkhianat negara. Sudah tahu-tahu jelas menyesatkan orang. Jadi sebarluaskan ke negeri Republik Indonesia, mempengaruhi komunis. Orang yang tak percaya sama Allah dibela-bela Muldoko, berarti bersekutu dengan Muldoko. Saya pikir dia itu pakai akal sehat bersekutu dengan komunis-komunis di luar negara Republik Indonesia. Wabil khusus Yahudi di Israel. Itu pembiayaannya. Itu dengan spot keuangannya. Saya dengan akal sehat, dengan pikiran yang suci karena Allah, itulah manusia. Hanya gelar profesor, tapi ingin merebut Republik Indonesia dengan jalan seperti itu. Pakai akal dong. Pakai naluri dong. Gimana Pak Muldoko? Udah jelas-jelas merampok Demokrat. Sekarang membela Zaitun. Jelas. Inilah namanya pengkhianat negara. Atas nama jenderal. Saya orang tukang nyangkul tapi mengerti dengan tujuan yang maksud Al-Zaitun. Ngerti itu saya itu. Gimana Pak Muldoko? Udah jelas disesatkan, sudah dia percaya sama Allah. Apa itu maksudnya itu? Dia mau berdiri di negara itu sendiri, mau berdiri di negara Republik Indonesia, negara itu. Itu akal sehat saya itu. Dia punya cita-cita untuk negara di atas negara itu. Saya tahu Al-Zaitun itu dengan akal yang sehat. Bang benar Pak Muldoko membela-membela seperti orang kayak seperti itu. Apa karakternya dia? Apa yang sudah disebarkan berapa tahun dia berdiri? Malah si Ibrahim, saya tuh Ibrahim mengecilkan Islam. Keluaran apa itu? Keluaran Al-Zaitun. Memprovokasi Kristen sama Islam. Tahu Pak Muldoko? Itu saya Pudin Ibrahim, keluaran dari Zaitun. Jadi provokator. Gimana? Allahu Akbar. Sholatnya aja. Aduh. Hai guys, nah perasaan nih kemarin yang makan babi tuh rada cepet gitu prosesnya. Terus kenapa yang ini nih kok belibet gitu, lama banget. Padahal ini udah jelas-jelas tuh menyimpang gitu, gak sejalur. Ini udah jalannya miring ke sana sendiri gitu. Gimana gak sesat? Masa iya orang muslim diajarin salam alehem ini gimana coba? Mazhabnya mazhab Bung Karno. Terus kalau sholat harus ada jarak. Padahal Nabi Muhammad sendiri itu mengatakan kalau kita sholat safnya itu dirapetin biar nggak diganggu sama setan gitu. Heran gue. Ini nih ajaran sesat, aliran sesat kayak gini tuh dampaknya wah besar banget, tau nggak sih? Sekali generasi muda nyemplung ke situ susah buat sembuh karena pikirannya ini udah didoktrin gitu loh. Bahaya juga buat negara kita. Jadi aku berharap semoga cepet diusut tuntas gitu dan ditangkap tuh semua pelopor-pelopornya. Kesel gua. Ya, teman-teman, dalam hal ini saya sangat setuju dengan Bahar Smith, Gus Islah Bahrawi, NU, Muhammadiyah, bahwa ini harus segera diusut. Ya, ini sudah mencederai umat Islam. Saya katakan demikian, teman-teman. Sebenarnya saya nggak begitu melihat ya Al-Zaitun ini seperti apa sebelumnya. Tapi setelah ada statement yang luar biasa dari Panji Gumilang tentang saya komunis, kemudian ada semacam pernyataan bahwa orang Islam di masjid itu orang yang putus asa. Kemudian khotib Jumatnya perempuan, azannya seperti itu. Wah, ini sudah nggak benar teman-teman.
Ya, kita katakan salah ya salah. Ya. Itu sudah gak benar. Kita berharap pihak-pihak yang berkepentingan terkait di itu segera turun tangan untuk menyelesaikan hal ini. Kalau mau mendirikan mazhab, aliran apapun, jangan mengatasnamakan Islam kalau padahal mau merusak Islam itu sendiri. Saya adalah orang yang paling tidak setuju dengan hal itu. Jadi kita harapkan Al-Zaitun harus segera diproses. Diproses, kita setuju dengan para ulama-ulama NU, Muhammadiyah dan yang lainnya. Harus segera diproses. Agar tidak ada kekacauan di belakang hari. Ya, itu yang harus kita camkan. Terima kasih teman-teman, kita lihat terus, kita pantau terus. Mohon maaf atas segala salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.